Hmm. Ya. Saya bikinin sini aja lah biar enak. Yup. Baik. Nah, untuk penulisan di apa namanya di panduan kan sudah disediakan ya, sudah disediakan untuk laporan. Bentar, oh, sudah. Nah, di penyusunan laporan akhir itu sama seperti yang kemarin, mulai dari proposal, ada latar belakang, kemudian tujuan, ruang lingkup, jadwal kegiatan, ya. Kemudian ada tinjauan pustaka, mengulas literatur relevan dengan proyek termasuk teori, model, dan studi sebelumnya yang mendukung pelaksanaan proyek. Studi sebelumnya ini maksudnya adalah hasil riset ya, hasil riset sebelumnya. Nah, itu maksudnya. Jadi bisa kita dapatkan dari jurnal dan sebagainya. Termasuk teori sih sebenarnya bisa dari jurnal atau buku. Kemudian model-model ini adalah bisa berbicara pada metode. Nah, itu metodenya kita masukin di tinjauan pustaka. Ya, jadi di metodologi penelitian kita nggak pakai lagi metodenya. Yang kita pakai itu nanti adalah tahapannya, seperti itu. Ya, formatnya sudah ada ya, tinjauan pustaka, metodologi. Metodologi ini meliputi dari metode penelitian, kemudian proses analisis, proses perancangan, implementasi, kemudian pengujian dan evaluasi sistem ya. Jadi ini sebenarnya sudah merujuk pada susunan suatu metode perancangan sistem. Nanti kita cek sama-sama ya, metode perancangan sistem itu ada apa aja. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan itu mengikuti guideline yang ada di metode ya. Kemudian menyajikan hasil dari implementasi pengujian solusinya apa. Kemudian membahas temuan-temuan penting, hasil analis atau analisis hasil, serta implikasi dari proyek yang dilakukan. Nah, implikasi proyek ini biasanya ceritanya adalah positif negatif, nah, yang bisa kita jadikan bahan simpulan nantinya. Nah, itu yang nanti masuk di pembahasan sebenarnya. Jadi hasilnya itu adalah eh, hasil dari penerapan ini, ya, hasil dari penerapan ini mulai dari proses analisis sampai dengan pengujian evaluasi. Kemudian pembahasannya itu adalah hasil temuan dari apa yang sudah kita lakukan di sesi pengujian dan evaluasi. Makanya saya bilang tadi, nanti hasilnya bisa plus minus dapatnya itu. Kemudian simpulan dan rekomendasi yang menyimpulkan hasil proyek secara keseluruhan, dan rekomendasi itu biasanya sih saran ya, ya biasanya simpulan dan saran. Ini simpulan dan rekomendasi sama aja sih, penyebutan bahasanya tuh sama aja. Kemudian lampiran yang menyertakan dokumen pendukung seperti surat pernyataan, berita acara kelompok, ya kode program, diagram, data pengujian, dan data lain-lain yang relevan dengan proyek. Nah, ini eh, seperti yang saya respon di chat message, apakah seluruh lampiran itu harus apa namanya, kegiatannya harus dilampirkan? Iya, saya bilang harus dilampirkan, seperti itu. Mulai dari kegiatan awal sampai dengan akhir tuh harus dilampirkan. Kemudian, luarannya wajib ya, luarannya wajib ada video, ada poster, ada PowerPoint presentasi. Nah, presentasinya nanti dengan saya langsung. Ya, jadi ini filenya sudah dikirimkan di dalam tugas 3. Nanti sesi presentasinya saya buka di sesi ketujuh itu nanti saya buat web lagi. Ya, nah nanti kita sepakati kapan mau dikerjakan webnya. Yang jelas untuk tugas ketiga ini
kalau tidak salah tanggal 9 terakhir. Nah ini, tugas ketiga itu tanggal 9 Juni, jam 3 terakhir dikumpulkan, ya. Saya lihat, cek, tugas ketiganya apakah sudah kumpul semua atau belum. Jangan sampai lewat dari 9 Juni jam 3 sore, ya. Ini harus ditepati waktunya, ya, harus ikuti waktunya. Nanti sudah kumpul semua baru nanti saya buka web. Nanti silakan, pantauin terus, ya, dimonitor terus pertemuan ke-7, ya, atau sesi ke-7, nanti webnya saya bikin di bagian bawah, ya. Nah, eee, hasil hasil pemeriksaan, apa namanya, pemeriksaan, tugasnya kemarin ada yang saya coret-coret langsung, kemudian ada yang saya tulis di feedback, ya. Ya, ada yang saya komenkan, ada yang saya lingkar-lingkari, di apa namanya, di tugasnya, di paper-nya, ada juga yang saya tuliskan di dalam feedback. Nah itu, nanti silakan cek saja, saya nggak mau buka di sini, nggak enak jadinya kalau nanti bukanya di sini. Tapi intinya sama aja, ya, inti, feedback-nya itu sama. Yang pertama, ya, ya, presentasi itu nanti ada di Tab 7, ya, nanti ada di Tab 7 seperti yang tadi saya bilang. Jadi ini sebenarnya bukan web presentasi, nanti saya meluruskan dulu atau memperbaiki secara massal, apa namanya, laporan, ya, penulisan laporan biar, terbiasa nanti pada saat kita melakukan, penulisan proposal maupun penulisan, laporan kemajuan dan laporan akhir. Sebenarnya kalau mau sebetul-betulan kalau merujuk pada skema riset misalnya, skema riset, proposal itu seharusnya sudah sampai dengan tahapan metodologi sebenarnya, proposal itu. Karena di tahapan, apa namanya, eee, kita bisa melihat, saya selaku dosen penguji proposal saya akan melihat tahapan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa, ya. Tahapan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa pada saat dia mengerjakan, TA, ya, tugas akhirnya atau skripsinya. Nah, lihatnya dari mana? Lihatnya dari, proposal itu, dari metode. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari urgensi kenapa dia melaksanakan penelitian dengan topik tersebut. Nah itu. Contoh misalnya, saya melakukan pengujian terhadap apa namanya, terhadap, kerentanan suatu halaman web misalnya. Saya melakukan pengujian keamanan terhadap, apa namanya, suatu halaman web. Nah, topiknya itu, apa namanya, urgensinya dari mana? Berangkat dari misalnya studinya, kisah nyata, ya, kisah nyata. Kisah nyatanya, dari sini misalnya, saya ngambilnya judulnya pengujian kerentanan, keamanan, sorry, keamanan halaman website. Halaman website misalnya, website apa, misalnya website universitas, website portal atau website homepage, ya, apapun itu. Nah, misalnya studi kasusnya saya ambil dari, kampus saya sendiri, misalnya studi kasusnya Universitas Nasional Jakarta misalnya. Nah, ini guideline-nya sebelum membuat project tuh biasanya ada guideline. Pertama tuh apa? Urgensinya kenapa? Satu,
kejadian di FIS misalnya, FIS, halaman web, 2 kali misalnya terjadinya udah 2 kali. Nah, dari sini kan, ada urgensi kenapa kita melakukan project tersebut atau melakukan riset tersebut, ya. Ya, project seperti ini juga samalah intinya. Nah, maka, solusinya adalah dilakukan asesmen asesmen, apa namanya, security assessment ya, assessment. Nah itu, jadi dilakukan security assessment sebelum rilis. Nah itu, sebelum rilis di, apa namanya, publish, sebelum rilis atau sebelum publish. Nah itu, publish. Nah ini lingkungannya di mana? Di lingkungan DevOps misalnya, development, di lingkungan development. Nah, jadi dilakukan security assessment sebelum rilis atau publish, di lingkungan development atau pengembangan. Nah itu, ya solusinya kita harus melakukan assessment. Nah yang kedua, assessment ini melalui apa nantinya, tools-nya apa, atau metodenya apa, kayak gitu loh. Metodenya apa, metode atau, eee, apa namanya, skala pengukuran, ya apa namanya, rujukan dari, pengukuran atau asesmennya itu menggunakan apa. Nah, saya menggunakan OASP, nah ini, saya menggunakan standar OASP. Nah itu, jadi saya menggunakan standar OASP. Nah, tools-nya apa nanti kita pakai? Pakai tools-nya misalnya menggunakan ZEP, menggunakan ZEP Proxy. Jadi pengujiannya, seperti apa? Pengujiannya ada dua. Pertama, satu, active assessment, atau, yang keduanya adalah native assessment. Assessment. Mmm. Jadi menggunakan active assessment atau menggunakan native assessment. Jadi kalau aktif berarti kita harus melakukan pengujiannya sampai benar-benar sistem itu kolaps seperti itu, atau kita hanya mencari celahnya saja. Nah itu, mana yang apa namanya, yang jadi, tingkat krusial nantinya, ya. Yang pertama ya pasti kita cari celahnya dulu. Jadi tahapannya nanti adalah cari celah cari celah menggunakan native assessment, native, kemudian dapat, dapat bloknya atau dapat full, maka dilakukan aktif. Nah nah ini banyak ya, celahnya, apa namanya, yang kita bisa dapatkan nantinya, ya. Bisa banyak kita dapatkan, misalnya saya mau cari celah keamanan di sisi, apa namanya, API-nya misalnya, kemudian header-nya, nah itu bisa kita dapatkan header-nya enggak, atau dari sisi, apa namanya, path-nya ya, atau path page ya. Jadi alamat dari address-nya, nah itu dari bagian ke bagian seperti itu. Nah itu kita bisa bisa cari. Nah nanti batasannya mau sampai mana untuk, penelitiannya atau, pengujiannya nanti. Nah itu yang disebutkan di dalam, apa namanya, di dalam proposal, laporan, sampai laporan akhir. Kalau kita berbicara di proposal berarti kita harus tentukan sampai mana tahapannya, ya, sampai mana tahapannya. Nah itu yang menjadi guideline di dalam, kemajuan nantinya, laporan kemajuan. Dari laporan kemajuan itu
nanti baru masuk ke laporan akhir. Nah itu, ya tahapannya. Nah, di sini saya banyak dapat temukan kasusnya adalah, perancangan sistem ya, metodenya, perancangan sistem yang akan banyak dipakai. Metode perancangan sistem tuh kan ada banyak ya, kalau kita cari di jurnal ataupun, contoh aja kita googling di Scholar ya, Google Scholar, itu banyak metode perancangan. Ada yang menggunakan, apa namanya, RAT, kemudian ada waterfall model, ada kemudian yang menggunakan ADI, kemudian ada juga yang bisa menggunakan spiral dan sebagainya sih, banyak yang bisa kita dapetin dalam, apa namanya, dalam, eee, perancangan sistemnya nanti. Nah, tinggal kita sebutkan di tahapan-tahapan itu kan pada umumnya sama, ada tahapan analisis, kemudian ada tahapan desain, kemudian ada tahapan prototype, ya, kalau ada tahapan prototipe, kemudian ada tahapan pengujian. Nah, ini kan balik lagi, tahapan analisis, desain, prototipe, pengujian. Ini kan, sebenarnya siklusnya balik-balik tuh itu aja, analisis, desain, prototipe, kemudian sesudah pengujian hasilnya apa, dianalisis lagi, kemudian, desainnya diperbarui, bagaimana bentuknya, kemudian dilakukan perbaikan dalam bentuk prototipe, dilakukan pengujian lagi. Sebenarnya sama aja, siklusnya balik-balik lagi, gitu. Jadi nanti, di sinilah, panduan kita, di analisis nanti kita ngapain, ya. Sebelum masuk sana, saya ada temuan di latar belakang ada yang cuman berapa baris ya, berapa paragraf, 2 atau 2 rasanya ada 2 paragraf. Nah itu, kalau bisa di dalam penulisan latar belakang tuh, ini clue-nya latar belakang, jangan langsung to the point ya, jangan langsung to the point, eee, apa namanya, dibikin manis-manis dulu lah kayak gitu lah, basa-basi kalau saya bilang tuh dibasa-basiin. Biasanya basa-basi itu biasanya, merujuk pada pembahasan umum, nih, udah pembahasan umum, kemudian berdasarkan fakta atau apa ya, yang viral-viral, nah itu ya, kondisi ya, kondisi. Berdasarkan kondisi saat ini. Nah itu. Inilah yang nanti menjadi trigger kita kenapa kita ngangkat itu. Nah, sebentar saya ya, ini tulis. Oke. Kondisi saat ini bisa diambil dari mana? Ini kondisi saat ini nih kita bisa ambil sumbernya dari berita, dari dari forum, kemudian dari jurnal bisa juga, dari hasil riset dan sebagainya, sampai nanti kita munculin apa yang mau diteliti, apa yang mau diteliti. Nah, apa yang mau diteliti nanti, di sinilah nanti kita bisa berbicara banyak tentang apa yang akan diteliti. Misalnya kayak tadi saya, kejadian di Face 2 kali. Nah, itu bisa menjadi referensi bahwa, yang menjadi titik kelemahan di Face itu adalah celah keamanan di halaman web. Nah, itu, halaman webnya seperti apa, kelalaiannya bagaimana dan sebagainya. Nanti ini bisa dipoles dengan jurnal, hasil riset, bisa dipoles dengan hasil riset. Misalnya halaman web tersebut, halaman web yang sering terjadi di Face itu biasanya halaman web yang tidak terstruktur dari sisi, eee, apa namanya, controlling ya, controlling kemudian ada view dan sebagainya ya, atau lebih condong pada native,
apa namanya, web natif misalnya seperti itu, maka harus dilakukan perubahan, eee, ke metode MVC dalam pengembangan webnya. Nah, metode MVC web yang berbasis MVC tadi, seberapa besar tingkat keamanannya pada saat dilakukan penyerangan. Nah, nanti dapat lagi MVC, ini kan dipoles menggunakan pengembangan webnya, diubah menjadi MVC, Model View and Controller ya. Model View and Controller menggunakan apa nih framework MVC-nya. Nanti baru masuk yang akan dilakukan pengujian apa, yang dilakukan pengujian apa saja. Ini. Nah, ini bisa jadi latar belakang. Contohnya kalau misalnya ke halaman, ke apa namanya, LMS, Learning Management System ya. Nah, kenapa menggunakan LMS gitu, ya, berangkatnya dari mana, ya. Apa sih kemudahan yang bisa didapatkan dengan LMS? Nah, itu bisa menjadi trigger kita, sehingga kita tuh bener loh menerapkan LMS untuk sekolah ini suatu pilihan yang tepat, seperti itu. Dan banyak hal yang bisa kita dapatkan dari LMS. Nah, itu. Lalu nanti masuk tujuannya kenapa, batasan ya, rumusan masalah ya, kalau tidak salah ada rumusan masalah. Di pertemuan 6 itu kan dijelasin ada, nah, ruang lingkup. Ruang lingkup ini jangan sampai, jangan sampai melebar ruang lingkupnya. Ini pernah saya sampaikan juga di, proposal, batasan kalian tuh sampai mana, jangan sampai nanti melebar-lebar, ya. Kemudian kalau misalnya ruang lingkupnya cuman sampai dengan sistem presensi, ya kuncilah dari cuman sampai dengan sistem presensi dan sebagainya, kayak gitu loh. Sama seperti yang kemarin pernah disampaikan di proposal, Pak, boleh membahas sesuatu hal yang sama tetapi permasalahannya berbeda. Ya, boleh, tapi masalahnya harus berbeda, seperti itu. Ya. Nah, kemudian sisi penulisan ya, sebelum saya masuk jadwal. Sisi penulisan, penting gunanya, tools citasi ya, penting sekali menggunakan tools citasi. Usahakan menggunakan tools citasi dalam suatu penulisan ya, biar biar sama, mulai dari awal sampai dengan akhir citasinya sama. Contoh misalnya, dia membahas masalah vulnerability misalnya, ini contohnya vulnerability. Vulnerability adalah apa, nah, kemudian saya masukin citasi, nih, nah ini kan sama. Kemudian, apalagi, sorry dulu, dari sisi pengujian misalnya, pengujian, keamanan web itu apa, terus ya tinggal kita sorry, nah tinggal kita insert aja citasi. Nanti pada saat di daftar pustaka misalnya nih, masuk daftar pustaka, kita nggak perlu lagi nulis ulang, menyesuaikan gaya penulisan dan sebagainya, kita tinggal insert aja. Nah, tinggal insert bibliografi. Nanti tampil. Nah, seperti itu. Jadi langsung tampil saja. Jadi kita nggak perlu lagi nulisin model kayak gini. Sumber referensi itu yang baik adalah 10 tahun ke belakang maksimal ya. Maksimal itu 10 tahun ke belakang.
Idealnya sih bagusnya 5 tahun ke belakang biar update, citasi atau teori dan sumber referensi yang kita gunakan. Nih, ini dari sisi citasi. Jadi ada yang nulis full name ya, di citasi itu nggak ada penulisan full name ya, tidak ada penulisan full name. Misalnya Guntoro Barofi nggak ada, yang ditulis hanya nama belakang, Barofi, tahunnya. Nah, tahunnya berapa, misalnya saya nulis buku tahun 2024 misalnya, 2024. Nah, ya sudah 2024, seperti itu. Nanti tinggal nambah di sini. Kita sudah masukkan di Mendeley. Jadi jurnal-jurnal yang kalian punya, yang teman-teman punya itu, nanti dimasukkan ke dalam sini, import, masukin, pilih, apa namanya, jurnalnya apa, kemudian nanti masuk di sini. Nah, ini jangan langsung saklek ditelan mentah-mentah, nah ini harus dicek lagi, misalnya, judulnya udah bener atau belum, cek, dibuka jurnalnya. Nah, judulnya sesuai atau belum, kemudian namanya, nama penulisnya sudah sesuai apa belum, tahun terbitnya udah benar nih 2024, kemudian isunya, isu itu adalah nomor kelima ya, isu 5, nama jurnalnya apa, inovatif ya, Journal of Social Science Research. Nah, itu masukin di sini, kalau belum ada masukin. Kemudian volumenya, volume keempat, halamannya, dimasukin. Kalau ada, doi, masukin doinya, ya. Kalau ada doi, masukin halaman doinya. Kalau tidak ada, ya nggak masalah. Kemudian ISSN, nah masukin namanya, nomor ISSN-nya. Sehingga pada saat ini dipanggil, di apa namanya, di Word-nya, begitu kita install Mendeley, nanti masukin, aktifin plugin Mendeley-nya, kemudian kita panggil dari sini. Nanti tinggal narik aja datanya, tinggal narik, terus bibliografinya tinggal kita import. Nah, ya. Jadi apa yang digunakan nanti sesuai, apa yang digunakan di sini, nih, nanti sesuai dengan apa yang ada di daftar pustaka. Nah, saya temukan ada yang tidak sesuai ya, saya ada temukan tidak sesuai satu atau 2. Ada daftar pustakanya tapi tidak ditemukan citasinya, seperti itu. Kemudian, kalau kita berbicara tentang sesuatu hal yang merujuk pada hasil riset atau sumber di dalam, baik itu di dalam latar belakang atau tinjauan pustaka, itu wajib mencantumkan citasi. Misalnya menyatakan anggrek itu, adalah tanaman, bla 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 bla, seperti itu ya, tanaman langka dan sebagainya misalnya. Nah, sumbernya dari mana? Nah, itu masukin sumbernya. Jadi jangan sampai berstatement sendiri. Nah, itu. Jadi jangan sampai berstatement sendiri di dalam suatu penulisan, itu jangan sampai. Kemudian di penulisan citasi. Penulisan citasi misalnya kayak tadi, anggrek adalah, tanaman langka yang ditemukan hanya di hutan tropis. Nah, itu. Nah, itu, jangan sampai di sumber citasi itu, pernyataan itu kita copy paste langsung secara mentah-mentah ke dalam teks laporan nantinya. Ini tuh nanti skripsi dan sebagainya lah, jangan sampai. Tapi usahakan itu diparafrasekan. Nah, itu, jadi harus diparafrasekan. Jadi tanaman anggrek itu merupakan tanaman endemik hutan tropis yang langka saat ini dan susah ditemukan dan sebagainya, dan pengembangbiakannya agak, banyak mengalami kesulitan karena pada saat ditempatkan atau dibudidayakan di area lingkungan yang berbeda, sering terserang penyakit. Nah, itu contohnya kayak gitu. Jadi sering diparafrasekan. Nah, sumbernya dari mana, kita masukin sumbernya. Seperti ini nanti sumbernya. Bisa di depan, bisa di belakang, ya. Itu nanti di tinjauan pustaka sama, latar belakang ya. Saya temukan di latar belakang ada yang tidak menggunakan itu, padahal itu adalah statement. Dicek aja deh di laporan masing-masing, di catatannya. Nah, kemudian tabel. Rasanya saya pernah tulis di punya siapa ya kemarin. Tabel itu, baiknya di checklist. Nah, itu di checklist. Kalau bisa tabel itu nulisnya gini.
nomor kegiatan. Nah, kegiatan nanti di sini bulan, bulan, misalnya bulan ke berapa nih? Bulan ke satu misalnya, bulan ke satu, bulan kedua, bulan ketiga. Kalau bisa nama bulannya ya masukin, bukan nama si bulan. Ini nih, bulan keempat. Nah, contohnya ya, ini saya kecilin dulu. Nah, contoh satu, apa namanya, penulisan proposal. Sorry, bentar, ini saya split dulu, saya insert, eee, misalnya saya split cell, misalnya ada kita 1 bulan ada 4 minggu, oke, masukin. Nah, itu maksudnya. Jadi ini menyatakan minggu ke-1, kedua, ketiga, keempat. Nah itu, ini sama nanti. Nah jadi satu penulisan proposal. Minggu ke berapa? Tinggal masukin simbol kan. Set, simbol, centang. Nah, tinggal gini aja. Nah, misalnya proposal kita tulis 2 minggu. Nah, kemudian, apalagi, metodologi. Metodologi minggu ke-3, ke-4. Nah, itu. Kemudian apa, perancangan sistem atau analisis. Analisis analisis kebutuhan sistem. Minggu ke-3, ke-4. Nah, itu seperti itu. Jadi saya enak biasanya bacanya kayak gini, oh cuma 2 minggu, minggu ke-3, ke-4. Nah, itu bisa saya prediksi tanggal berapa, seperti itu, dari bulan yang dimulai ya, dari bulan yang dimulai. Nah itu, ini enaknya seperti ini. Jadi nggak perlu, apa namanya, dibikin minggu, minggu 1, minggu 2, nah itu bingung saya, minggu enaknya menyajikannya seperti ini infografiknya, itu, ya. Kemudian, metodologi ya, kita coba masuk ke metodologi analisis analisis. Nah, kalau di sini sudah harus didefinisikan kan. Nih, metode penelitiannya apa? Menjelaskan metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. Ya, metodenya apa? Metode penelitian kan ada banyak, ada studi pustaka, kemudian ada survei, ya pengamatan langsung. Nah, pengamatan langsung tuh biasanya kan dapat hasil analisis kebutuhan pengguna. Sehingga analisis kebutuhan pengguna itu turunnya nanti analisis kebutuhan sistem. Nanti dari analisis kebutuhan sistem dan analisis kebutuhan pengguna itu nanti ketemunya adalah bahasa desainnya. Kemudian nanti ada pemetaan ya, ERD, DFD, nah itu. Itu bisa kita jadikan, apa namanya, jadikan guideline. Metode penelitiannya apa, kita kan melakukan pengembangan sistem. Metodologi dengan metode beda ya. Metodologi itu lebih condong pada, cara kita melakukan penelitian ya. Itu sepengetahuan saya, sepemahaman saya. Kalau metode pengembangan sistem adalah tahapan kita untuk mengembangkan suatu perangkat lunaknya. Nah, eee
apa-apa saja yang kita dapat apa-apa saja yang akan kita butuhkan di dalam suatu metode pengembangan sistem di tahapannya itu berdasarkan dari metodologi penelitian seperti yang tadi, pengamatan atau, survei ya, pengamatan langsung. Pengamatan langsung apa nih misalnya tadi di sekolah ya, pengamatannya di sekolah. Di sekolah itu kesulitan yang dihadapi guru itu apa dan, yang dilakukan oleh murid bagaimana, seperti itu. Contoh, guru itu kesulitan untuk, apa namanya, melakukan perekapan nilai ya, misalnya, eee, jujur kalau dikasih tugas tertulis, kalau saya dikasih tugas tertulis biasanya, apa namanya, tercecer kayak gitulah. Biasanya tercecer dan banyak numpuk di meja kerja itu, lembar jawaban dari mahasiswa. Makanya saya ubah tertulis tetapi dokumentasikan dalam bentuk digital. Nah itu, nanti, apa namanya, dimasukkan ke dalam, e-learning, nah itu, atau ke dalam, apa namanya, Google Form, biasanya saya masukkan seperti itu, sehingga saya tinggal mengakses saja filenya. Nah itu kan, cara-cara yang, apa namanya, yang modern ya. Nah, cara-cara itu yang akan diterapkan di suatu sekolahan, misalnya ya sekolahnya tarafnya ya, sekolah menengah pertama, itu nanti, dijadikan paperless. Nah, di dalam sekolah menengah pertama itu tidak ada penerapan itu, maka kita kembangkanlah LMS itu, di mana tugas-tugas itu dijadikan dalam bentuk digital walaupun penugasannya tertulis, sehingga memudahkan si guru untuk melakukan rekap tugas, penilaiannya ada di situ. Dan itu nanti langsung masuk ke, basis data dan bisa di-print dalam bentuk Excel misalnya seperti itu, sehingga langsung terekap nilainya. Kesulitannya adalah yang tadi, guru tidak bisa melakukan atau terkendala dalam, melakukan rekap nilai, apalagi misalnya siswanya banyak, kelasnya banyak. Maka, solusinya adalah LMS. Nah, apa yang dibutuhkan guru tadi di dalam LMS-nya kita petakan, ya, ada tugasnya, berarti ada nama tugas atau tabel tugas. Ya, tabel tugas tadi ada ID yang jelas. Nah, tabel tugas itu ada ID, kemudian nanti tugasnya tugas keberapa dan keberapa seperti itu, lebih dari satu pasti tugasnya. Nah, selain tugas berarti ada nama gurunya, nama kelasnya, kemudian ada nama mahasiswa atau siswanya. Jadi ada user, guru ya, atau tabel user itu nanti kan ada guru, ada ADM, kepala sekolah, role-nya dan sebagainya, ada staf dan sebagainya. Kemudian ada tabel siswa itu kan ada, apa namanya, ID nomor induk siswanya, kemudian nanti ada namanya dan sebagainya, ada entitas yang lain lah seperti itu. Kemudian ada tabel tugas, nah itu, ya. Dari tabel tugas itu nanti kita kan bisa tarik semuanya tugasnya nilainya berapa dan sebagainya. Nah, itu kan, dari, proses analisis kebutuhan dari suatu sistem sudah dipetakan dalam bentuk ERD. Di proses analisis ini kita harusnya sudah mengurai ya sebenarnya, sudah harus mengurai bahwa yang akan dilakukan itu adalah memetakan kebutuhan apa, seperti itu, dari si pengguna sistem nantinya. Ya, kemudian proses perancangan itu menguraikan tahap-tahap perancangan yang dilakukan mulai dari analisis kebutuhan hingga perancangan solusi. Nah, eee, kalau di dalam melihat dari sini, ini lebih pada wacana ya, lebih pada wacana atau narasi ya, lebih pada narasi. Tapi apakah boleh kita menerapkan desain di bahasa desain di dalam metodologi? Sebenarnya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja.
karena itu yang akan menggambarkan, saya selaku pembaca laporannya, ini nanti bentuknya bagaimana. Nah itu, bisa saja kita narasikan akan ada halaman login, berarti yang akan disediakan itu adalah halaman login, kemudian ada halaman, apa namanya, tugas, kemudian ada halaman, siswa, ya. Pada saat dia mau melakukan pengumpulan tugas, kemudian berarti ada dashboard guru, ada dashboard siswa ya, kalau bisa dilihat. Kemudian nanti bisa dilihat adalah tabel nilai dari tugas dan sebagainya. Nah, itu kan banyak tuh, ya. Tapi kita definisikan di dalam proses perancangannya. Nah, kalau saya sih lebih enaknya pakai desain ya, kalau saya lebih enaknya pakai desain, tapi terserah mau seperti apa. Jadi misalnya, bentuk desainnya nanti seperti ini loh, bentuk desain login seperti ini, sketsa ya, bentuknya itu adalah sketsa. Boleh menggunakan Figma juga boleh, menggunakan Canva juga boleh, atau tools yang lain juga boleh, silakan saja. Sehingga nanti pada saat diimplementasi, desainnya itu tidak melenceng dari guideline-nya. Jadi kalau halaman halaman login nanti bentuknya seperti ini, pada saat implementasi beda-beda tipis ya udah jadi masalah sih menurut saya. Misalnya yang tadinya, karena kan ini bentuknya sketsa, yang tadinya gambarnya apa namanya, gambar-gambar solid misalnya warnanya warna solid, tapi desain view-nya itu bisa kebayang, oh nanti halaman login-nya itu di center dari halaman, dari layar ya, center screen. Nah seperti itu, oh bentuknya nanti visualnya seperti ini. Nah itu, bentuk dashboard-nya seperti ini dan sebagainya. Nah itu, di dalam proses perancangan, jadi bisa kita, eee, apa namanya, visualisasikan, ya. Kemudian nanti tahapan, di dalam perancangan juga kita bisa menjelaskan menggunakan tools apa dalam penerapan ini, ya bisa menggunakan tools apa, PHP 5, TML sekian, ya misalnya, atau PHP 7, menggunakan basis data MySQL. Ya, atau NoSQL ya, no query SQL, bisa menggunakan JSON database-nya atau seperti apa, terserah. Kemudian tools-nya bebas lah, mau pakai MySQL, mau pakai MariaDB, MongoDB, Firebase yang basisnya cloud, ya boleh-boleh saja, silakan saja, seperti itu. Jadi sudah ada pattern-nya kita melakukan itu, sudah dijelaskan di dalam suatu tahapan metodologi, seperti itu. Kemudian nanti diimplementasikan, ya langkah-langkah yang diambil untuk implementasi dari solusi yang dirancang tadi seperti apa. Misalnya diimplementasikan di cloud misalnya ya, dimasukkan di dalam halaman cloud misalnya. Atau dilakukan di hosting, atau dilakukan nanti dilakukan diimplementasikan pada server dan sebagainya, gitu. Itu tahapan implementasinya, ya, apa yang akan kita lakukan. Misalnya tahapan implementasi baru bisa dilakukan setelah, dilakukan serangkaian pengujian. Nah, itu yang akan diimplementasikan di halaman cloud. Nah, itu kan hanya berbicara pada kontekstualnya ya, bicara pada kontekstual. Nanti bentuknya seperti apa rancangan jaringannya atau bagaimana nanti bisa kalian masukkan di dalam sini juga. Ya nanti di dalam, apa namanya, di dalam LMS ini tidak diimplementasikan di sekolah tetapi di cloud sehingga memudahkan guru mengakses tugas yang dikumpulkan oleh siswa itu bisa diakses di mana saja di rumah atau di sekolah, dan siswa bisa mengupdate tugasnya itu bisa di sekolah atau bisa juga di rumah, misalnya terjadi penugasan di rumah. Nah, pengujiannya bagaimana bentuk pengujiannya? Ya, pengujian ini, di perancangan sistem atau ya di pengembangan sistem perangkat lunak itu ada black box, ada white box. Rancangan pengujiannya sampai batas mana? Ya, harus dikunci. Itulah pentingnya tadi di ruang lingkup. Nah itu, kuncinya di ruang lingkup sebenarnya.
apa yang akan kita lakukan itu bisa dituliskan di ruang lingkup, ditegaskan di ruang lingkup. Di penelitian ini atau project ini dikembangkan, menggunakan bahasa pemrograman web, nah itu, dengan basis PHP, HTML, dan basis data MySQL. Nah, pengujiannya dilakukan menggunakan pengujian black box testing, ya, atau black box testing dan white box testing. Nah, itu dari sisi, responsif modul ya, dari pengujian modul dan sebagainya, tuh. Itu dikunci di ruang lingkup, sehingga pembaca atau penguji itu tidak bisa keluar dari itu, seperti itu. Ini clue aja sih sebenarnya, jadi hanya sampai batas itu. Nah, nanti pengujiannya apa saja yang dilakukan, ya. Apakah, sampai dengan batas pengujian modul atau sampai batas pengujian, feedback pengguna atau user satisfaction ya, respon pengguna terhadap aplikasi yang kita kembangkan, gitu. Sampai mana pengujiannya, kemudian hasil evaluasinya apa. Dari serangkaian pengujian modul didapatkan bahwa, modul bekerja dengan baik misalnya. Modul bekerja dengan baik, tetapi terjadi kendala pada saat nah itu. Jadi pengujian itu tidak cuma sekali atau usernya hanya satu, tetapi dilakukan berkali-kali ya, dilakukan 2 arah. Apakah hasilnya ada error dari serangkaian pengujian, misalnya 10 kali pengujian, ternyata ada error 2 kali. Nah, error 2 kali inilah yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa error modulnya nggak bisa terbaca. Nah itu. Itulah yang nanti menjadi, pembahasan ya, menjadi hasil pembahasan. Jadi dilakukan pengujian, serangkaian pengujian 10 kali pengujian, modul, didapatkan 2 kali terjadi, error, gagal pembacaan halaman atau gagal pembacaan data. Nah, hal ini disebabkan apa? Ya, hal ini disebabkan oleh apa, dan itu yang menjadi referensi, perbaikan nantinya. Nah, munculnya direkomendasi, ya. Jadi tahapan ini menjadi tahapan, membahas temuan penting, analisis hasil, serta implikasi dari proyek yang dilakukan. Implikasi proyek yang dilakukan berarti ada feedback dari pengguna, ya. Kalau saya membaca kalimat ini, jadi ada implikasi dari proyek yang dilakukan, berarti ada dampak dari pengguna, gitu. Dampaknya apa? Misalnya guru, menjadi lebih mudah dalam, apa namanya, penggunaan LMS, dalam melakukan manajemen tugas siswa. Nah itu, penilaian tugas siswa dan sebagainya. Nah itu didapatkan dari mana hasil pengujian pengguna, langsung feedback feedback pengguna. Adakah lampirannya? Ada, seperti itu, ada lampirannya. Jadi didapatkan dari hasil survei atau wawancara ya, hasil wawancara ke penggunanya secara langsung. Ini yang menjadi, apa namanya, menjadi pengujiannya. Tuh, dari hasil MS yang dikembangkan, guru mendapatkan kemudahan dalam memanajemen tugas, tetapi, ada, apa namanya, kekurangan yang didapatkan oleh pengguna. Misalnya view yang kurang menarik dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi nanti, rekomendasi bahwa view-nya harus dikembangkan lebih maksimal atau kurang responsif. Nah, itu. Dari hasil pengujian agak, kurang responsif. Itu yang menjadi, apa namanya, temuannya nanti, ya, menjadi temuan dari, hasil pengujiannya. Nah, hasil temuan, kemudian baik itu hasil pengujian, hasil temuan, itu menjadi poin kesimpulan. Nah, poin kesimpulan. Jadi didapatkan bahwa, LMS secara, apa namanya, secara keseluruhan sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan. Tetapi, LMS ini hanya fokus pada penilaian saja dan harusnya dikembangkan sampai dengan presensi misalnya, tuh, dan sebagainya.
komponennya. Nah, kemudian dari hasil pengujian didapatkan 2 kali error dari 10 kali pengujian yang diakibatkan adalah gagalnya pembacaan modul. Hal ini disebabkan apa? Nah itu, dan sebagainya. Nah, kekurangan tadi menjadi referensi, rekomendasi untuk pengembangan sistem. Misalnya, mungkin penggunaan basis data tadi jangan menggunakan, MySQL atau yang menggunakan basis data yang lain yang lebih ringan dalam proses pembacaan data atau yang responsif dari sisi pembacaan data. Bisa menggunakan apa, dan sebagainya. Dari sisi pengembangan web, mungkin dibutuhkan tim yang lebih paham terhadap, bahasa desain dalam pengembangan desain user interface-nya atau desain UI-nya, itu. Sehingga bisa menarik pengguna untuk menggunakan aplikasi dan nyaman digunakan. Itu mungkin menjadi saran atau rekomendasi dari hasil riset atau projeknya, seperti itu. Nah, inilah yang menjadi, kecemasan saya sih sebenarnya, menjadi kecemasan saya apakah projek ini akan sampai dengan maksimal dalam sisi pengerjaannya nantinya. Karena waktunya ya tidak banyak, seperti itu, ya. Sesi pertemuan 1 sampai dengan 8 itu kalau tidak salah gap time-nya cuman 1 minggu, seperti itu. Ya berarti, cuman 2 bulan, apakah 2 bulan ini cukup dan sebagainya, harus dibatasi dari projeknya, ya harus dibatasi kita sampai dengan batas mana untuk projek ini dikembangkan. Jangan sampai nanti terlalu lebar dan hasilnya tidak terkejar nantinya, tidak terkejar sampai dengan selesai, ya tidak terkejar sampai dengan selesai, itu. Jadi harus dibatasin di ruang lingkupnya harus jelas. Nah, kemudian, originalitas dari projek itu perannya penting, jangan sampai nanti, bagus bagus di proposal, bagus di laporan kemajuan, bagus, saya cek seluruhnya dari sisi jurnal ya, dari sisi jurnal ternyata ada, jadi berubah nilainya. Ya, proposal bagus, laporan kemajuan bagus, taunya di laporan akhir, ini kok saya temukan ada yang sama ya. Nah itu, seperti copy paste dari bahan yang sudah ada. Nah itu, dari bahan yang sudah ada, itu yang ada yang saya wanti-wanti juga nih, ada yang saya wanti-wanti juga, apakah ini benar-benar originalitas atau apa sepertinya. Nah itu ya. Jadi jangan sampai nanti berubah arah sistem penilaiannya, itu. Luaran itu wajib, video itu adalah demo ya, videonya adalah demo dari projeknya, kemudian, poster ya, poster itu, eee, dari hasil potongan-potongan dari laporan akhir sebenarnya. Makanya, apa namanya, di proposal ini sebenarnya masuknya, posternya adalah poster riset sebenarnya, yang gampang digunakan tuh poster riset. Poster riset itu biasanya hanya menjelaskan, latar belakang pun tidak dituliskan secara keseluruhan, tapi diresum dari 1 halaman itu kalian resum menjadi 3 kalimat, 4 kalimat, atau 1 paragraf yang berisi dari 4 baris misalnya. Nah itu. Kenapa, LMS itu sangat diperlukan. Nah itu, misalnya studi kasusnya, dari SMP sekian-sekian, tidak memiliki LMS dan sebagainya, kesulitan dalam sisi perekapan nilai dan sebagainya, maka dibutuhkan suatu LMS dengan basis web programming atau berbasis web yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman web, ya PHP, 7 dan basis datanya adalah apa, seperti itu. Nah kemudian, eee, apa namanya, eee
analisis atau biasanya langsung masuk ke tujuan, tujuan itu biasanya dirangkum dalam satu paragraf. Kemudian biasanya isinya adalah metodologi, desain tahapannya apa saja, ya. Langsung munculin biasanya langsung munculin analisis kebutuhannya tuh adalah ini, PRD, DFD, dan sebagainya. Kemudian desainnya bentuknya seperti ini. Kemudian, apa namanya, implementasi itu bisa saja langsung dikasih gambar bentuk orang melakukan pengujian, gitu. Melakukan pengujian aplikasi, dari hasil pengujian itu nanti apa namanya, ditampilkan dalam bentuk infografik, 10 kali pengujian, 2 kali error, seperti itu misalnya. Nah itu. Nanti hasilnya apa? Pembahasan kemudian ada simpulan. Jadi di dalam poster tuh space-nya sedikit, jadi disesuaikan saja. Kebanyakan kalau menggunakan poster tuh sedikit teks tetapi banyak gambar. Dan banyak gambar itu harus jelas mewakili apa, seperti itu. Jadi di dalam timnya harus bagi kelompok ya, bagi kelompok, bagi tugas seperti itu. Bagi tugas ada yang sudah mempersiapkan atau mencicil poster, kemudian ada yang sudah mencicil potongan-potongan video dari, projeknya, ya. Misalnya dimasukkan, apa namanya, apa ya, film dokumenter ya kalau saya bilang tuh film dokumenter dari effort-nya teman-teman mengerjakan itu sampai dengan hasil itu jadi, ya pengujian, eee, dirangkum kemudian dijadikan suatu video, nah itu bisa jadikan itu. Jadi durasinya kayaknya tidak disebutkan durasinya berapa, tapi nanti silakan cek di panduan ya, mungkin ada durasinya. Saya tidak melihat temuan durasi waktunya sih sebenarnya. Ya bisa saja dijadikan satu nanti potongan-potongan videonya, ya. Kemudian PowerPoint presentasi. Nah, PowerPoint presentasi ini kalau bisa poin-poinnya saja, jangan sampai seluruhnya apa namanya, dicantumkan ya, nggak perlu semuanya karena, eee, durasinya dikit ya, presentasinya kalau tidak salah 15 menit atau seperti apa, gitu. Jadi setiap tim berarti kalau 15 menit kali 4, nah biasanya ada 4 kelompok. Berarti ya di situlah nanti waktunya. Jadi 1 jam itu kita bagi 4 kelompok di satu pertemuan ya, satu pertemuan. Nanti ada yang masuk di dalam ruangan, ada yang nggak masuk ruangan, nanti saya pilah seperti itu. Nanti saya panggil berdasarkan kelompoknya. Nah, itu seluruhnya digabungkan ke dalam satu file, ya digabungkan dalam satu file kemudian dikirimkan di e-learning, termasuk laporannya ya, termasuk laporannya juga. Itu, jadi seluruhnya harus, ada, ya. Itu ya mungkin, yang harus diperbaiki ya dari sisi, apa namanya, dari sisi laporan laporan, apa namanya, laporan akhir. Ini masih ada waktu, di laporan akhir masih bisa kita perbaiki, ya, masih bisa kita perjelas. Saya tidak mendapatkan ada yang detail, ada tapi mayor yang nggak terlalu detail, nah itu. Wajar yang tidak terlalu detail, ya. Kemudian jangan jangan menggunakan ini ya, ini jangan menggunakan bullet, jangan menggunakan bullet dalam penulisan laporan. Gunakan angka ya, menggunakan angka dan alfabet, itu tuh kalau dari penulisan laporan resmi. Nanti kalau misalnya deskripsi juga sama, jangan menggunakan itu. Kalau bisa ganti dari sisi penulisan. Ya. Ya, kalau ada yang mau ditanya silakan, saya buka sesi diskusi. Hmm. Ada yang mau didiskusikan? Udah.
Paham semua? Kak, mau izin tanya, Pak. Hmm, silakan. Mhm, Ya, jadi gini, Pak. Kan itu di luaran itu ada PowerPoint ya, Pak. mhm. Nah, PowerPoint-nya itu kan untuk presentasi nanti. Di dalam PowerPoint-nya itu kita ngebahas tentang si project-nya ini atau kayak mode proposal kita gitu tapi dijadiin PowerPoint. Ngebahas project sih sebenarnya. Jadi ngebahas Hmm. project itu mulai dari awal, mulai dari awal yang menceritakan kenapa project itu terlahir, kemudian, tujuannya buat apa, batasan kalian mengerjakan project itu sampai mana saja, kemudian metodologinya apa. Jadi boleh masukin ruang lingkup, latar belakang, ruang lingkup, tujuan ya, kemudian, jadwal. Kemudian jadwal, kemudian pustakanya boleh masukin, tetapi tidak seluruh. Jadi harus apa namanya, harus sudah ingat di luar kepala karena hanya poin-poinnya saja. Kemudian metodologinya apa yang dilakukan di dalam projeknya, kemudian hasil projeknya bentuknya seperti apa, sampai dengan pembahasannya, simpulan dan saran. Merangkum seluruh laporan akhir menjadi beberapa slide presentasi untuk dijadikan presentasi, selama 15 menit. Itu selama 15 menit itu sudah kita tanya jawab nantinya. Ya, Pak. Sama satu lagi, Pak. Berarti di presentasinya itu kita nanti setelah presentasiin PowerPoint, kita nampilin hasil project-nya gitu ya, Pak? Mhm, mhm, Oke, terima kasih, Pak. iya. Lagi? Iya, silakan Mas Nikolas. Mmm, oh iya, formatnya mungkin ya, formatnya, apa namanya, eee, ada yang tidak sesuai formatnya. Jadi saya temukan itu ada perbedaan antara penulisan pertama dengan penulisan kedua, nah itu. Jadi makanya saya tulis, sepertinya tidak menggunakan tools Mendeley, jadi harus disesuaikan formatnya. Makanya tadi saya bilang jangan langsung saklek, apa namanya, eee, kita import sumber, masuk ke Mendeley, kemudian tampil, terus langsung kita panggil, tanpa kita cek dulu bener atau enggak. Nah itu, biasanya ada beberapa format dari jurnal misalnya yang kebaca di tools Mendeley itu tabrakan. Misal, judul dengan nama sumber itu berada di kolom judul, nah itu nah. Sehingga pada saat dipanggil, nama nama sumbernya tidak muncul. Ada juga yang judul dan nama sumbernya itu terpisah, tetapi, nama autornya, nama penulisnya, nama penulis dari jurnal tersebut, itu tidak dipilah lagi dengan Mendeley, mungkin format dari jurnalnya. Jadi harusnya, di dalam penulisan referensi, citasi, itu biasanya nama akhir dulu, baru nama pertama sampai nama berikutnya. Nah, ada yang dituliskan, full name ya, full name dari awal sampai dengan akhir. Misalnya saya temukan, di jurnal yang saya jadikan referensi itu ada 3 penulis. Penulis satu, penulis 2 bener tulisannya, tetapi penulis 3 ditulis namanya nggak dipisah, nggak dipilah lagi. Jadi misalnya Budi Cahyono misalnya, seharusnya kan Cahyono, Budi. Nah, ini ditulisnya Budi Cahyono.
Nah, itu nanti harusnya diubah. Nah, itu ya, kalau misalnya yang tidak diubah itu di penulis pertama, maka dia akan tulisnya, Budi Cahyono, ya, tidak ada pemilah, ya, contohnya kayak gini. Ini tampil nih, lagi loading ya, saya stop dulu. Your sharing is false. Oke. Nah, nih. Ini kan harusnya Feby Septian, Muhammad Adi Afian, Jeffrey Sunopurwa Asri, Budi Cahyono. Nah, ini saya temukan ternyata menulis 3, penulis 4-nya ini ditulisnya Budi Cahyono di dalam jurnal ini. Jadi kalau saya pakai tools Mendeley, nah ini yang tidak terpilah. Jadi tulisnya itu Budi Cahyono. Ini sebelumnya ini sudah saya perbaiki sebenarnya. Nah, seperti ini. Ini kalau dia tidak dipisah, ini yang masuk nih full name jadinya. Atau yang ini saya panggil Febri Septian. Ini Febri Septian misalnya saya sudah simpan, kemudian saya perbarui. Nah nih, jadi namanya Febri Septian. Padahal harusnya Septian, Febri. Jadi yang dipanggil hanya Septiannya saja. Di sini pun jadinya masalah Febri Septian. Harusnya Septian, Febri. Atau Septian F jadinya. Septian F. Nah, itu yang saya temukan kok, ada perbedaan antara sumber 1 dengan sumber 2. Ini banyak sih kejadian yang seperti itu, ya, bukan di 1, 2 kali, biasanya, banyak saya temukan di laporan, proposal, teman-teman mahasiswa di kampus itu juga sama. Jadi saya tegaskan harus dilakukan pengecekan berulang dari hasil Mendeley. Yang, ada yang dari jurnalnya, ada juga yang waktu kita ngambil, citasi saja dalam bentuk BibTeX ya, dalam bentuk BibTeX kemudian kita import ke dalam Mendeley, itu juga ada yang ngeror juga seperti itu. Jadi, paling diperbaikin saja dari sisi ininya, citasinya. Karena kan kalau dia sudah diperbaiki, nanti di-reload aja nanti sudah ngikutin format yang baru, seperti itu. Itu diperbaiki. Mhm. Bukan yang mayor sih, menurut saya minor aja itu sih mah, minor, sisi penulisan khilaf dari sisi lunak ya, wajar-wajar aja. Mhm. Lagi? Silakan. Mohon izin Bapak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Ini Pak, pertama yang mau saya tanyakan untuk video ya Pak. Video itu apakah harus keseluruhan atau hanya waktu kita melakukan testingnya aja? Kemudian kan video itu harus diupload di tugas 3. Nah, menguploadnya itu dalam bentuk link atau video utuh Pak? Karena kalau kita mengacu di learning kan ada batasan untuk menguploadnya itu Pak. Iya, heeh. Kalau di e-learning saya lupa, ingat, tapi kalau di mata kuliah yang lain saya biasanya minta upload dalam bentuk link link YouTube ya. Tapi saya coba cek. Mungkin bisa cek juga sama-sama yang lain untuk panduannya.
Itu kalau misalkan kita nguploadnya nggak harus di link YouTube-nya, misalkan Google Drive atau gimana gitu. Kalau di Google Drive biasanya pada saat kita upload terus kita share tuh ada dua kemungkinan, diizinkan atau tidak minta izin. Nah itu jadi kalau misalnya kita share ke yang tidak ada di kontak kita di kontak email, biasanya minta akses izin untuk bisa mengaksesnya. Contohnya kayak saya, misalnya saya upload di Google Drive, saya share, open share seperti itu, tapi masih ada yang menggunakan akses permohonan izin untuk bisa akses video tersebut. Makanya saya biasanya upload ke dalam YouTube seperti itu. Jadi uploadnya di dalam YouTube, sehingga bisa diakses oleh banyak orang tanpa harus minta izin akses seperti itu. Lebih mudah aja kalau misalnya di link YouTube. Oke Pak, mungkin satu lagi Pak, tapi ini agak keluar dari konteks penjabaran malam ini sih Pak. Terkendala yang jelas kita di kelompok kami ini kan anggotanya ada 5 orang Pak. Nah kemudian yang aktif itu yang bisa tersambung ke kita itu hanya 4 orang Pak. Nah, yang satu ini sudah kami berusaha, sudah kami hubungi, bahkan kami japri juga, cuman tidak ada respon Pak. Nah, solusinya gimana kira-kira Pak? Tuliskan saja namanya. Yang jelas nanti kan ada lampiran toh. Lampiran mahasiswa 1, 2, 3 dari sisi kehadiran kan. Nah, makanya penting itu lampiran di dalam setiap kegiatan tugasnya. Kalau hadir katakan hadir, tidak hadir katakan tidak hadir. Maka nilainya nanti dia tidak berlaku untuk yang tidak hadir penilaiannya. Walaupun nilainya berkelompok ya. Walaupun nilainya berkelompok, tapi di gradebook yang saya punya, saya menghilangkan nilai kelompoknya untuk mahasiswa yang tidak hadir. Itu. Jadi tidak jadi masalah. Tuliskan saja namanya. Tak usah dihapus. Tak usah dihapus di dalam berita acara kegiatan. Cukup tuliskan dia tidak hadir atau tidak terlibat di dalam kegiatan tersebut, maka nilainya tidak berlaku untuk mahasiswa yang tidak hadir tadi. Itu. Jadi masalah. Oke, terima kasih Pak. Mungkin cukup itu dari saya Pak. Lagi, silakan. Sambil saya cek di bobotase ya, satu bobotasenya nanti saya sampaikan bobotasenya. Ada satu video, kita saya share aja dulu untuk reminder kita sama-sama. Oke ya. Oke. Untuk tugas 1 ini bobotase, makanya penting untuk ngikutin tugas 1 sampai dengan tugas 3. Tugas 1 itu 20%, persentasenya, tugas 2 30%, tugas 3 itu 50%. Jadi total tuh ada 100% ya total tugasnya. Persentasenya ada 100%. Nilainya diambil seluruhnya dari nilai tugas. Jadi penting untuk ikutin nilai tugasnya. Ya, kemudian luarannya, jadi video, membuat sebuah video yang berisi penjelasan. Nah ini, jadi sama yang seperti ditanyakan tadi, penjelasan tentang produk yang dikembangkan dengan cara kerja dan cara kerja produk tersebut. Durasinya 4 menit. Durasi video mulai dari 4 sampai dengan 7 menit. Termasuk judul, ucapan terima kasih. Berarti dari awal sampai dengan dari akhir ya. Jadi sampai dengan
produk itu kenapa, ya ceritanya kenapa produk itu lahir, ya. Kemudian dikembangkan dengan menggunakan metode seperti apa, kemudian cara kerjanya bagaimana. Nah, itu masuk di dalam sini, di dalam 4 sampai dengan 7 tujuh tujuh tujuan menit ya, kurang lebih. Nah itu, 7 menit. Pembuatan video bertujuan untuk melatih peserta dalam menyampaikan ide produk secara visual, yang merupakan bagian dari kemampuan berkomunikasi. Nah, video di-upload di kanal YouTube. Jadi usahakan di-update atau di-upload di kanal YouTube-nya saja. Jadi biar ndak, minta akses. Nah, saya waktu ngakses video ini nggak perlu minta akses. Yang kedua bisa jadi, media publikasi atau portofolio rekan-rekan mahasiswa semua dalam mengerjakan project yang seperti itu. Jadi punya kanal YouTube sendiri. Kemudian posternya itu A4. Nah ini yang saya sampaikan tadi, A4 tuh kecil. A4 itu kecil, maka yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan komunikasi dalam bentuk visual. Nah itu, ya. Teksnya sedikit, tapi visualnya yang banyak. Kemudian ya, berarti isinya mulai dari awal juga sama seperti di video di sini disebutin seperti itu. Untuk menggambarkan produk yang dikembangkan dan menjelaskan cara kerja produk. Nah itu, cara kerjanya seperti apa. Ya, guideline-nya. Clue-nya ya, menggambarkan produk yang dikembangkan dan menjelaskan cara kerja produk tersebut. Nah, ini tujuannya, melatih peserta dalam menyampaikan ide produk mereka secara visual kepada masyarakat umum, ya, pengembangan kemampuan komunikasi, kemudian poster harus dimengerti oleh semua orang. Sementara bagian lainnya harus cukup mendalam untuk menjelaskan aspek desain dan implementasi produknya. Tuh, ini di-upload di sesi 3, tugas 3 sesi 7. Kemudian PowerPoint, membuat presentasi PowerPoint pada sesi 7 yang mencakup penjelasan setiap tahap dari identifikasi masalah, ini, spesifikasi, desain, implementasi hingga pengujian, dan rincian kontribusi masing-masing kelompok. Nah, ini ada berarti, ya, ada lampiran yang harus disampaikan di dalam PowerPoint, kontribusi kelompok tadi masing-masing apa. Nah, saya kemarin lihat ada di satu laporan yang menjelaskan, bukan lumayan tapi sangat detail, yang ngerjain, proposal siapa, yang mengerjakan desain siapa, yang mengerjakan basis data siapa. Nah itu. Jadi kontribusi masing-masing itu yang disampaikan di dalam PowerPoint-nya, ya. Dan slide-nya maksimal 12 slide. Nah, cukup kayaknya kalau misalnya harus disampaikan dari awal sampai akhir cukup, seperti itu, ya. Intinya jangan banyak-banyak teksnya, nggak usah ditulis semuanya, cukup diingat, dihafal, atau disampaikan secara verbal ya. Kalau saya sih lebih disampaikan secara verbal, gitu, secara lisan saja apa tujuannya. Nah, itu nggak perlu kontekstual, books ya, atau make teks dijelasin. Kalau make teks jadinya membaca. Nah, PowerPoint itu hanya poin-poinnya saja. Durasinya 10 sampai dengan 15 menit, dan semua anggota harus berbicara secara bergantian. Tinggal petakan saja, slide 1 sampai dengan slide 4 siapa, slide, 5 sampai dengan slide 7 siapa, slide 8 sampai dengan slide 10 siapa, 11 sampai dengan 12 siapa. Nah, itu dipetain. Jadi nggak perlu nanti untuk slide berikutnya disampaikan oleh siapa. Nah, langsung aja nyambung, itu. Karena waktunya hanya 10 sampai 15 menit.
Kemudian laporan akhir proyek adalah dokumen komprehensif yang merangkum seluruh proses dari hasil proyek yang dikerjakan, ya, berfungsi sebagai bukti tertulis dari kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa studi. Berikut adalah komponen utama yang wajib ada dalam laporan akhir capstone project. Nah, ini yang tadi saya masukin, yang kita baca sama-sama di web. Lampirannya sama, menyertakan dokumen pendukung, surat pernyataan, berita acara kerja, kemudian kode program. Nah, ada kode programnya. Kemudian diagram. Nah, diagram DFD, ERD masuk semua di sini. Termasuk nanti misalnya ada client server masuk di sini. Kemudian data pengujian, ya, pengujian black box, white box testing itu kalau bisa dipetakan, ya. Kemudian dan lain-lain yang relevan dengan project. Nah, ini bukti dokumentasi pengujian boleh masuk sini. Ya, bukti pengujian kepada Ibu Dewi misalnya sebagai guru guru PPKN. Nah, itu boleh, silakan saja. Ada yang berasal dari sekolah kan tinggal didemokan aja. Ya. Jadi ini nanti code-nya ada bukti juga rasanya kalau selain kode program ada bukti programnya juga. Nah, bukti programnya itu nanti, saya nggak tahu muat nggak ya kalau di-upload di e-learning. Nah, itu kalau nggak muat nanti silakan dikasih link-nya masuk ke situ. Kalau web kayaknya cukup-cukup aja karena nggak terlalu besar. Laporan akhir capstone project disusun dengan jelas, terstruktur, dan didukung oleh data serta referensi yang relevan. Nah, dokumen tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis mahasiswa, tetapi juga kemampuan mereka menulis laporan ilmiah yang baik. Nah, ini kan udah belajar nih, berarti laporan ilmiah, laporan riset. Nah, itu ya. Project ini adalah bagian dari riset sebenarnya. Sebenarnya dilatih untuk mengerjakan riset tugas akhir. Penyusunan laporan bertujuan untuk melatih mereka dalam menyusun dokumentasi proyek yang dapat digunakan sebagai portofolio profesional di masa depan. Jadi kalau bisa berlatih di saat ini. Ya. Kalau kami nyebutnya dokumentasi perangkat lunak, gitu. Dokumen atau manual book biasanya. Jadi ada laporan proyek, kemudian ada dokumen manual book cara guna perangkat lunak. Nah, ini hanya cover dan lain-lain nanti bisa diakses lah, seperti itu. Ya, kurang lebih itu ya. Jadi ada 8 sampai dengan 12 slide, kemudian 10 sampai dengan 15 menit, sesi presentasi, kemudian nanti ada video 4 sampai dengan 7 menit. Nah, itu sampaikan. Kalau bisa videonya digabung. Nah, siapa yang sudah bisa membuat video, bikin video seperti itu, record, nanti ada yang editing. Nah, itu nanti masukin di dalam laporan kegiatan, dimasukin. Nah, misalnya si Natasha membuat video. Nah, itu videonya mulai dari apa sampai dengan apa misalnya. Nah, misalnya videonya bab 1, nah sudah masukin video bab 1, berarti dia down di bab 1. Nah, itu nanti ada lagi seluruhnya terlibat di dalam pembuatan video juga. Jadi tidak ada yang hanya berperan satu orang saja yang bikin video, tapi seluruhnya harus terlibat. Videonya usahakan wajib tampak orangnya ya, wajib tampak orangnya. Dan apa yang disampaikan dari proyeknya yang interaktif ya, dan di Canva banyak tuh slide-slide yang bisa digunakan untuk membuat video. Nah, itu. Nanti ada yang tugasnya nge-raping ya atau mengkolektif video tadi sehingga menjadi video yang utuh dan waktunya 4 sampai dengan 7 menit. Dari opening sampai dengan closing ya. Intro banyak di Canva atau di OBS, nah itu
Di Camtasia juga banyak tools-toolsnya bisa kalian gunakan untuk membuat, apa namanya, video. Intinya itu untuk luarannya ya, tidak terlalu banyak kayaknya. Yang bisa bikin poster dan sebagainya. Kan kalau ada yang mau ditanya. Mohon izin Bapak, tanya lagi Pak. Ya. Berarti kan untuk video itu Pak, intinya video itu mempresentasikan apa yang menjadi dari awal dari project ini ya Pak. Jadi kan misalkan nanti mulai dari bab 1 sampai di bab terakhir itu dibikin video. Nah, saya ada sih beberapa kali nengok di YouTube Pak, uploadan dari yang mungkin mahasiswa yang lalu. Jadi mereka itu membuatnya model kita bikin begini nih Pak. Nah, jadi kita presentasi di Zoom itu secara bergantian, kemudian diupload di YouTube gitu Pak. Ya boleh, ya boleh seperti itu. Jadi Silakan, enggak jadi masalah, bebas sih. Kalau videonya sih seperti itu boleh. Jadi kan tidak perlu repot harus editing terlalu banyak Pak. Jadi satu kali kita take video Editing, langsung ya. jadi gitu loh Pak. Kemudian Bisa juga nanti kena edit loh. edit gimana Pak? Bisa juga nanti kena edit, misalnya ada yang terjeda, pindah satu sesi ke sesi yang lain. Pindah dari satu sesi ke sesi yang lain. Nah, itu kan biasanya kan waktunya agak melorot dari 4 sampai dengan 7 menit itu pasti masuk dapur editing itu pasti. Nanti tinggal dipotong-potong aja yang kosong-kosong itu kan mungkin masih tetap sih Pak kalau editing, cuman kan setidaknya lebih menghemat waktu untuk bikin videonya gitu loh Pak. Ya, tidak menghemat waktu karena kita ketemunya langsung di Zoom seperti itu. Iya. Kemudian untuk poster, berarti poster itu intinya di poster itu kita menceritakan kenapa sih proyek ini harus dibuat, kemudian tujuannya apa, kesimpulan akhirnya apa, terus misalkan harus ada gambar pengujiannya seperti itu ya Pak berarti. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Saya ada contoh poster sebentar, saya coba. Ini kalau dari riset ya. Sorry, Camtasia. Yang putih. Nah, contohnya, ini kan apa namanya, hasil kegiatan kita di LPKA, Lembaga Pemasyarakatan Anak, kolaborasi antara Universitas Malahayati, Politeknik Negeri Sriwijaya, sama kampus ya Universitas Internasional Jakarta. Nah, ini kan kita apa namanya, terpaksa harus dibikin teksnya tuh seperti ini.
Ini harusnya, tidak terlalu banyak, seperti itu. Teksnya terpaksa harus dimasukin dan size-nya juga harus terpaksa dibesarkan. Ini kan mayoritas isinya gambar sama, apa namanya, apa yang kita lakukan, mulai dari latar belakang. Ini kan ada mitra. Nah, mitra tadi siapa saja yang kalian gunakan, ya teman-teman gunakan mitranya siapa, misalnya SMA negeri mana, seperti itu, masukin. Ada nama anggota, foto anggota ya, nama lagi kumpul seperti itu, siapa aja, apa namanya, eee, anggota peneliti atau anggota tim projeknya. Kemudian ada mitranya, menceritakan latar belakang, ya kan, permasalahannya tuh apa, bisa saja latar belakang dan permasalahan kita gabung jadi satu, nah itu. Kemudian solusi, solusi itu kan sudah masuk dalam tujuan, ya, solusi itu sudah masuk dalam tujuan, itu. Tujuannya apa, ya. Kemudian tahapan pelaksanaan ini sudah masuk ke dalam metode, tahapan kita itu ngapain aja. Ya, kemudian kegiatan yang dilakukan. Nah, itu kegiatan yang dilakukan mulai tahapan apa saja di dalam pelaksanaan risetnya. Di dalam tahapan pelaksanaan pasti ada FGD ya. FGD itu forum group discussion yang kita lakukan. Ya. Kemudian ada kegiatan yang kita lakukan tuh apa aja mulai dari tahapan desain dan sebagainya. Gitu. Nah, tahapan desain nih apakah harus dimasukin gambar-gambarnya? Masukin aja gambarnya model kolase kayak gini. Nah, sudah. Kayak kolase kan, mulai dari misalnya desain apa namanya, DFD, atau flowchart-nya, flowchart pengerjaan perangkat lunaknya. Nah, itu masukin truk. Nanti ada desainnya seperti apa, desain login bla 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 sampai dengan akhir. Seperti itu, sampai dengan nanti ada apa namanya, pengujian. Nah, itu ada gambar pengujian, luaran, seperti itu. Dibikin menarik aja posternya, dibikin menarik. Luarannya apa saja, sudah ada luaran dalam bentuk video, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk poster, laporan akhir, nah itu masuk di sini. Simpulannya apa? Simpulannya dari kegiatan tadi apa. Seperti ini aja poster riset yang saya lakukan kemarin. Template-nya dari mana? Ambil aja dari Canva banyak, ya manfaatin aja tools-nya. Seperti ini kan berarti kita bisa gunakan. Free juga cari yang free. Oh, udah itu aja. Posternya infografis, menarik, enak untuk dibaca. Oh, seperti ini. Nah, ini juga sama poster juga. Kita udah terbitin ada policy brief, ada presentasi. Kemudian sama kementerian gitu kan, dan luaran lainnya jurnal, haki, jurnal, di media cetak, ya media digital, udah sampai situ. Berarti yang sudah kita publish tahapannya tuh apa saja kan ada di situ, gitu. Dibikin semenarik mungkin lah. Pak, nggak ada foto bersama, kirim aja foto siapa yang bisa ngedit foto, jadiin satu, gitu. Atau, fotonya nggak usah diedit satu-satu, jadi bikin bubble-bubble, timnya itu ini, udah itu, jadiin satu. Editing lah, siapa yang bisa mengedit poster, seperti itu ya. Sudah mulai mulai ngguyurin. Nah, saat ini ada yang lagi sibuk ngembangin perangkat lunaknya, ada yang melakukan sudah mulai starting bikin proposal, itu. Ada yang, sudah mulai mengedit video sambil berjalan ya, sambil jalan saling saling support-lah dalam kelompoknya, jangan saling nunggu. Karena tugas itu paling lambat sampai dengan tanggal 9 jam 3 sore itu harus, landing di e-learning. Jadi masih ada waktu kita sampai dengan tanggal 9. Makanya saya kejar di awal ini,
Ini harusnya melorot, ini sebenarnya sudah melorot ini sebenarnya, kita sudah masuk di pertemuan 7, saya baru kan web. Nah, hasil dari evaluasi laporan kemarin kayaknya, apa namanya, tidak maksimal dalam pembuatan laporannya, makanya saya inisiatif aja mengadakan web ini. Iya, silakan ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau tanya? Masih ada 6 menit lagi kita sampai dengan jam 9. Oke, izin Pak, berarti untuk poster itu, intinya di dalam poster itu harus ada, sejenis dokumentasi gitu ya, Pak? Iya, ada dokumentasinya. Kayak misalkan, kebetulan kan saya satu kelompok sama Kak Natasha nih, mungkin Natasha lagi coding nih, dia ngambil gambarnya dia, kemudian nanti waktu, saya bikin desain, saya yang bikin desain gitu, mungkin kayak gitu aja ya? Ya bisa. Ya, ada yang sudah berjalan, di pos masing-masing. Nah, itu tinggal minta info update-nya aja. Kak, udah sampai mana nih? Boleh ndak share, videonya saya lagi bikin, poster nih, udah mulai starting bikin poster. Udah, masukin. Yang lain nanti kontribusi yang di mana dia pos masing-masingnya tuh sedang melakukan apa. Jadi tinggal di-share di grup, ini dari view dashboard, nah itu langsung. Nanti yang laporan sudah saling, nimpalin. Ya, ini udah update di laporan, nah itu. Ada yang memperbarui proses, metodenya, nah itu nanti, apa namanya, masukin lagi. Nah itu saling ngumpulin data, ya saling tukar data, saling bantu. Jadi yang di-share tadi, lah ada yang nangkep untuk membuat proposal, udah langsung sorry buat proposal, buat poster, nah langsung masukin di poster. Seperti itu. Nanti bisa di-share hasilnya, ini poster lagi jalannya model kayak gini kalau mau dicek, nah itu. Saling update. Bikin grup kan? Bikin grup nggak? Grup WA. Bikin, Pak. Nah itu saling. Ada Pak, jadi berarti untuk posternya kan, foto-fotonya mungkin kita bisa ambil masing-masing aja, kemudian nanti tinggal diedit gitu. Boleh. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Habis? Mbak Anissa, ada yang mau ditanyakan? Udah? Habis ya? Oke, ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa sampai sini aja pertemuan web 2-nya. Semangat untuk, mengerjakan tugasnya, ya jadikan ini sebagai media kita untuk eksplorasi kemampuan, ya kemampuan kita di bidang SI ya. SI itu kan, mayoritas perangkat lunak mainnya, kembangin saja, sering-sering eksplorasi, sering eksperimen. Agar kita punya bekal nanti, baik di, tempat kerja ataupun nanti bisa menjadi, apa namanya, media tambahan ya, atau jalan tambahan untuk mendapatkan income yang lain selain di dunia kerja saat ini, atau tempat kerja saat ini, dari freelance kah, atau apalah seperti itu, atau copywriting dan sebagainya. Jadi kemampuan menulis, kemampuan mendesain, kemampuan meng-coding, seluruhnya masuk semua di dalam sini, termasuk komunikasi, itu, ya. Jadi jadikan sebagai media belajar. Baik, sampai jumpa di web 3 ya, berarti kita nanti ada di web 3 untuk presentasi, kerjakan tugasnya dan selesaikan tepat waktu. Semuanya harus nyemplung semua, jadi saling kontribusi, jangan menunggu, "Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu hanya cerita yang saya rasa belum mencoba sudah kalah duluan, seperti itu. Jadi usahakan explore dulu, tes dulu, coba dulu, bisa karena biasa, ya. Sampai jumpa, di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima jumpa kasih, Pak. semuanya. Ya, tetap semangat. Siap, Bapak. Saya izin live dan mengakhiri kegiatan web. Recording stopped.